Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Masih tentang Al-Imam Al-Bukhari dan Sahihul Bukhari. Malam 6 Rajab. Banyak yang bertanya-tanya apa mazhab Al-Imam Al-Bukhari. Apakah beliau bermadzhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi? Saya jadi ingat waktu saya masih ngaji di Darul Hadis tahun-tahun 80 90. Saya tanya ke Mu'alim Mu'id, guru saya, sebab saya dengar ada satu habaib yang bilang kana al-Imam Al-Bukhari Syafi'i al-madhhab, madhabnya Syafi'i. Memang kalau kita buka-buka di manaqibnya Imam Bukhari, karena beliau itu orang yang sangat luar biasa ya, jadi sehingga kelompok Asy-Syafi'iyah, para pengikut Imam Syafi'i, mengakui beliau mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi saya kira ya bukan itu saja, nggak mungkin lah ulama yang besar-besar itu menarik hanya untuk meninggikan kelompoknya, niatnya gitu. Menurut saya sih ya enggak lah. Ula asfiya ya, orang-orang bersih pasti punya dasar. Artinya alhasil kelompok Syafi'iyah menganggap Imam Bukhari bermadzhab Syafi'i. Kelompok Hanabilah menganggap Imam Bukhari bermadzhab Hambali. Waktu saya nanya ke guru saya itu, ke Mu'alim Mu'id, beliau spontan menjawab, kalau paham beliau sih Imam Bukhari mujtahid mustaqil. Jadi kayak Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali gitu, memang min ahli ijtihadil mutlaq. Dan Al-Imam Al-Bukhari sangat wajar kalau beliau dikelompokkan gitu. Ilmunya sekelas Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini bukan saya yang menilai loh, bukan loh. Enggak. Saya apa? Saya statusnya Imam Bukhari, bilang status saja udah salah. Enggak. Ini yang menilai ya ulama-ulama saya baca di manaqib-manaqib Imam Bukhari itu. Artinya para ulama ada yang mensejajarkan Imam Bukhari dengan Imam Malik. Yang ngomong itu, seingat saya itu waktu saya baca, pernah melihat Imam Malik dan melihat Imam Bukhari. Artinya bisa menilai asarahuma, adraka zaman al-Imam Malik wa adrak zaman al-Imam Al-Bukhari. Itu yang ngomong begitu. Nah, berarti beliau mujtahidun mustaqillun, seperti a'immat madzhab al-arba'ah. Supaya kita tahu bahwa mujtahid sekelas Imam 4 itu udah nggak ada, dan sudah lama tidak ada, bukan baru-baru. Kita bisa mengambil cerita waktu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti idda'al ijtihad al-mutlaq, beliau mengumumkan bahwa beliau mengaku, ya artinya mengaku bermakna memproklamirkan bahwa beliau seorang mujtahid mustaqil. Itu ditentang sama ulama-ulama besar di zamannya itu. Kan terkenal cerita itu, sampai ada yang mengirim pertanyaan. Kalau saya nggak salah ingat ini ya, berdasarkan ingatan saya dapat cerita dari guru-guru, 3 pertanyaan yang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan ini kecuali orang yang ilmunya sekelas a'immat madzhabul arba'ah, yang sekelas Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Fa akhar al-jawab, akhar sampai wafat.
beliau tidak menjawab nanti sampai meninggal. Jadi kemungkinan memang tidak bisa menjawab. Ini tidak membuat kita meremehkan Imam Suyuti. Enggak, Imam Suyuti min akbari ulama'i zamanih, termasuk ulama yang paling besar di zamannya. Tidak meremehkan beliau. Artinya tidak sebanding dengan Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Imam Suyuti itu. Nah, Imam Bukhari sekelas itu. Jadi, jelas ya, artinya azim, sangat agung dan sangat luar biasa ilmu beliau. Dan mujtahid mutlak, mujtahid mustaqil. Luar biasa. Allah yanfa'ani wa iyyakum wa man sami'a hadzal kalam min barakatihi wa asrarihi wa barakati kulli alim salih amil, barakat kulli wali, barakat kulli nabi, barakat kulli rasul, barakatika ya Allah. Sebagai penutup, kalau ada yang i'tiqad bahwa Imam Bukhari madhab Syafi'i, silahkan, tidak apa-apa. Memang ada nukilan yang seperti itu. Yang i'tiqad bahwa Imam Bukhari madhabnya Hambali, silahkan. Memang ada pendapat yang mengatakan itu. Tapi insyaallah yang paling sahih, beliau adalah mujtahid mutlak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.